tiba-tiba itu si cucu saya matanya itu ke atas. Matanya ke atas, putihnya doang kelihatan. Gimana ya, giginya itu kayak orang kejang-kejang. Cantik banget itu cewek. Itu siapa? Katanya cakep banget cewek keluar dari kamar mandi katanya. Pas lama-lama dia nyamperin adik saya itu tapi ngelayang gitu, nggak napak kakinya. Pas nyamperin, mulutnya itu dia mangap. Hah? Tapi dia mau nyaplok barang kemaluan adik saya, Bang. Dia mau nyaplok begini. Begitu tapi kemaluan adik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam makin seram. Oke sob, kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita sewaktu ia tinggal di daerah Sukabumi, tepatnya di daerah Cicurug. Dan mungkin kalau kalian tahu daerah ini seperti apa, kalian bisa tuh menggambarkan situasinya seserem apa. Penasaran dengan siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Ibu Ana. Malam. Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih nih Bu. Ibu sudah mau hadir ke studio obrolan tengah malam ini dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya waktu tinggal di daerah Sukabumi. Sukabumi. Tepatnya itu di daerah Cicurug. Cicurug. Oke Bu, kalau boleh tahu ini kejadian di tahun berapa Bu? Di tahun 2022-2023. 2022 menuju ke tahun 2023. Dan pengalaman ini apa ya, bisa dibilang tragis banget Bu ya. Ini kejadian yang sampai menimpa keluarga dari Ibu Ana ini ya. Iya. Oke Bu, tapi ketika mendapatkan peringatan ya atau pesan dari tetangga-tetangga sekitar sebelum tinggal di rumah itu, kenapa Ibu nggak berpikir ulang untuk apa ya, membatalkan? Oh, karena ya nggak percaya sama kayak gituan awalnya. Awalnya nggak percaya sama kayak gituan, setelah saya tinggal di situ beberapa bulan baru percaya kalau emang itu ada. Ketika sudah mengalami nih. Ketika sudah mengalami semuanya. Tinggal di sana selama hampir 7 bulan, 8 bulan. Hampir 8 bulan. Berarti 7 bulan lebih ya? Oke. Wah ini makin penasaran nih Bu. Mungkin ditahan dulu nih Bu untuk ceritanya. Nah sob, gimana tuh? Menurut kalian ceritanya seserem apa? Dan buat kalian nih yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam ini, yang memiliki cerita horor, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Ibu Ana, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam? Kita mulai. Ya waktu itu emang ada niat mau pindah nih kontrakan kan ke Sukabumi. Awalnya tinggal di Jakarta. Oh, oke. Akhirnya kita sekeluarga mutusin mau ke Sukabumi, pindah. Tapi sebelum saya pindah ke kampung itu saya kerasukan dulu tuh di Jakarta. Maksudnya gimana nih? Saya kan belum tahu nih mau ke Sukabumi, mau ngontraknya di mana, tempatnya di mana, saya belum tahu, belum dapat rumahnya. Tiba-tiba saya dirasukin, ngomong begini, jangan pindah ke rumah itu, jangan ke Sukabumi, katanya. Kakek-kakek yang ngerasukin saya. Saksinya suami saya sama anak saya tuh. Akhirnya kita nekat tetap pindah. Saya nggak percaya sama kayak gitu kan akhirnya. Saya pulang duluan ke kampung. Suami saya masih di Jakarta, masih beres-beresin barang buat dibawa ke kampung. Saya pergi ke mertua saya, datangnya ke rumah mertua saya. Karena saya belum ada tempat tinggal kan. Pas besoknya saya nyari-nyari kontrakan. Tapi yang saya tuju saudara saya. Saudara saya tanyain, saya nggak tahu kalau saudara saya ini punya kontrakan. Saya nggak tahu. Tapi saya nanya dia, saya tanya gini, Bi, cariin kontrakan kek.
Nana pengen ngontrak di sini. Lalu kenapa katanya mau ngontrak di sini? Enggak, Nana pengen tinggal di sini aja. Kayaknya suasana sini enak, kata saya gitu kan. Oh no, katanya ada nah kontrakan. Kontrakan siapa Bi? Kontrakan Bibi, tapi masih ada isinya. Lah, kalau masih ada isinya ngapain ditawarin ke saya? Kata saya gitu. Udah nggak apa-apa, orang kemarin dia ngomong katanya nggak bakal diperpanjang kontrakannya. Udah Bi, biarin aja kalau gitu mah. Akhirnya saya nggak tahu tuh, mungkin ditelepon sama dia kali sih yang ngontrak di situ disuruh pergi, nggak tahu ya. Saya tiba-tiba orang itu emang nggak ada yang ngontrak. Terus Bibi saya nelpon saya, nah katanya orang yang ngontrak udah nggak ada, lu jadi gak katanya ngontrak di sini? Ya otomatis kan emang saya butuh tempat tinggal, saya bilang jadi. Iya. Ya udah Bi, saya jadi. Kebenaran nanti malam nih suami saya datang bawa barang-barang, tapi nggak tahu datangnya jam berapa. Oh ya udah katanya. Saya bayar kontrakan, saya bersih-bersih sebelum maghrib, minta ditemenin sama saudara. Dek, kata saya, temenin Teteh yuk bersih-bersih kontrakan baru. Ya udah ayo Teh. Pas lagi mau nyampe ke kontrakan baru ini, ada tetangga tuh yang nanya, nah katanya mau kemana? Mau ini Bi, mau bersih-bersih rumah. Lah emang lu tinggal di sini? Iya, mau ngontrak di sini Bi, pengen tinggal di sini, bosan di Jakarta. Aku bilang gitu kan. Kok lu berani sih? Lah emang kenapa? Awalnya tuh ada tetangga ngomong begitu. Lah emang kenapa Bi? Ya enggak, lu kok berani sih katanya. Beneran lu yakin tinggal di sini? Iya. Oh ya udah, hati-hati aja. Terus saya kan mikir, kenapa sih? Ada apa sih? Kata saya. Akhirnya udah tuh nggak saya peduliin omongan dia. Saya kan nggak percaya begituan tadinya ya. Pas saya buka rumahnya itu, rumahnya lumayan gede. Jadi gini, rumah kiri kanan depan belakang itu kebun semua. Jadi rumah tuh dikelilingin kebun. Dikelilingin kebun sih rumah itu. Pas udah gitu, rumah kan lumayan lega ya. Kayak tadi itu saya masuk di sini. Pas assalamualaikum, buka pintu, rumah lega tapi nyesek banget Bang. Nyesek banget saya. Aduh kata saya, kok ini nyesek banget. Terus saya ngomong gini, ya udahlah kata saya, kalau emang di sini ada penunggunya masing-masing aja, tolong jaga gue sama keluarga gue, jangan ganggu anak cucu gue. Gue pengen ngontrak di sini, gue pengen betah di sini, tolong bantu ya gitu. Ya udah tuh akhirnya kita bagi tugas. Saya ngepel di dapur, si saudara saya ngepel di kamar. Ya udah Bi, Dede ngepel di kamar aja. Ya udah Bibi di dapur ya. Akhirnya saya ngepel tuh sambil baca-baca gitu. Emang merinding semua Bang. Merinding semua badan saya. Ini kenapa ya? Ini nyesek banget, udah pengen keluar rasanya. Udah pengen keluar rumah, saya udah nggak kuat gitu ya. Pas udah gitu nih si saudara saya ini keluar duluan. Padahal belum kelar nih ngepel. Pas saya udah buru-buru ngepel beres, saya keluar. Dek, nggak diberesin sih gitu, nggak dikelarin itu. Bibi tahu nggak sih katanya makanya Dede keluar. Kenapa Dek? Bi, tadi Dede katanya ada anak kecil lari-lari deket Dede. Nah, itu mah cuma halusinasi aja, udah nggak usah percaya sama begituan. Saya gituin kan, padahal saya juga tahu emang dia tuh ada ya anak kecil. Akhirnya kita pulang tuh Bang. Kita pulang habis bersih-bersih udah nggak usah dipikirin, kita pulang aja udah mau maghrib kata saya gitu. Menuju malam nih suami saya mau datang kan, mau datang bawa barang-barang. Pas suami saya mau datang bawa barang-barang, bener tuh dia datang jam 3 subuh. Jam 3 subuh dia datang. Akhirnya malam itu juga nggak nunggu pagi, nggak nunggu siang. Saya pengen langsung pindah karena udah rapi tuh rumah di situ. Akhirnya mutusin malam itu juga kita pindah kan ke situ tuh, angkutin barang-barang. Sudah gitu pas pindah, udah kan barang-barang dibawa-bawain. Sebelum kita masuk itu yang ngeliat adik saya pertama, adik saya. Terus adik saya manggil suami saya. Astagfirullahaladzim, dalam rumah tapi dari dapur keluar. Jadi dia keluar ke atas pohon, pertama kayak gumpalan api. Kayak gumpalan api keluar, itu adik saya ngeliat sampai astagfirullahaladzim. Jang sini deh, dia manggilin suami saya. Apaan nih? Lu ngeliat gak? Tapi suami saya kan ngeliat, dia mah cuek orangnya. Ah, udahlah gitu paling suami saya kan. Udah gitu pas dia ngeliat pertama gumpalan api, terus tiba-tiba kayak burung Bang, gede banget. Kayak burung, bener-bener kayak burung, gede banget. Itu. Heran tuh adik saya. Terus dia terbang ke arah sana, ke arah kebon, ke atas. Kebenaran kebon sebelah sono itu makam keramat. Deket rumah saya tuh ada makam keramatnya. Ada makam keramat, udah tuh ceritanya. Udah, nah kita nggak ngelanjutin beres-beres karena udah capek ya. Karena udah capek, udah malam, udahlah lanjut besok pagi aja, kata saya gitu ya.
Lanjut besok pagi, pas kita lanjut besok pagi, saya bangun duluan tuh pas udah pagi. Setengah 6 pagi saya bangun duluan. Orang saya pikir kan yang pada ngangkutin barang-barang capek, saya mau masak. Kata saya mau bersih-bersih lah di dapur, kata saya. Mau masak dulu. Pas saya ke dapur, di kamar mandi ada suara. Gitu 3 kali, suara laki-laki. Kayak suara genderuwo. Terus astagfirullahaladzim, ya kata saya, udah ya jangan ganggu, kata saya. Kalau mau ngeliat aja tapi dari jauh. Udah tuh nggak saya hirauin sama suara itu. Udah. Sebelum saya nempatin rumah itu kan saya awalnya di Jakarta kesurupan nih Bang. Iya. Ya. Nah pas saya nempatin rumah itu, pas udah ngambil barang-barang kan jam 3 subuh nih. Kan menuju lagi malam kan Bang ya. Sebelum maghribnya saya kesurupan lagi orang yang sama. Orang yang sama waktu saya di Jakarta kesurupan, saya terus kesurupan lagi pas masukin kontrakan itu. Pas belum nidurin kontrakan itu tuh saya kesurupan dulu Bang. Kesurupan lagi, orang yang sama. Awalnya itu yang kesurupan ngomong gini, marah dia. Nggak boleh katanya tempatnya itu didatengin saya sama keluarga saya. Awalnya tuh, mungkin makhluk yang lain kali ya. Nah terus yang masukin saya lagi tuh kakek-kakek lagi tuh. Yang baik lah, yang baik mungkin. Manggilnya aja cucu ke saya, berarti kan kayak kakek saya ya. Iya. Cu katanya, kalau mau tinggal di sini, tinggal aja. Tapi suara saya suara kakek-kakek Bang, surupannya. Suara cowok, suara kakek-kakek. Kalau mau tinggal di sini, tinggal aja katanya. Kakek jagain. Kakek jagain kalau emang cucu pengen di sini. Saya kan emang ngebet banget Bang, pengen tinggal di kampung. Ngebet banget, bukan pengen tinggal di kontrakan itu, emang ngebet karena dapetnya rumah itu ya udah apalagi ya kan. Ya udah tuh akhirnya kerasukan udah keluar semua tuh. Langsung kata saya kenapa ini? Saya pikirin Bang, kok gua aneh. Sebelum gua ngontrak masih di Jakarta gua kerasukan. Dia ngomong begitu. Giliran gua sekarang menempotin ini, gua kenapa kerasukan lagi orang yang sama ya, kata saya gitu. Udah tuh, udah beberapa hari kemudian masih aman-aman aja. Yang dari Jakarta juga kan karena masih rame juga kali ya. Masih rame, belum ada apa-apa. Pas udah sepi, udah pada pulang semua, udah pada pulang. Pokoknya di rumah itu saya 5 orang. Anak saya kan banyak Bang, maklum. Ada cucu saya juga. Nah pertama kali yang diganggu itu cucu saya. Cucu saya, dia baru umuran setahun, baru bisa-bisa jalan gitu. Tiba-tiba itu tengah malam kita lagi pada tidur, tiba-tiba itu si cucu saya matanya itu ke atas. Matanya ke atas, putihnya doang kelihatan. Putihnya doang. Ini kenapa anak saya? Jadi dia gimana ya? Giginya itu kayak orang kejang-kejang. Emang kejang-kejang juga sih dia. Ini Bang, badannya pada biru semua. Aduh kata saya ini kenapa? Ini kenapa? Kata saya nggak ngerti nih ngobatinnya harus gimana kan? Ngobatin harus gimana? Saya nggak ngerti ya Allah. Sebisa-bisa saya tuh baca-baca kan. Akhirnya nggak bisa juga Bang, belum sadar-sadar tuh anak saya. Saya minta tolong tetangga. Tetangga itu lumayan jauh rumahnya Bang. Mana saya pakai baju pendek ya, pakai baju pendek, nggak inget ke situ lah. Pokoknya si cucu saya bawa, saya gendong, saya pergi ke rumah tetangga, saya lari sekencang-kencangnya. Lumayan jauh, di sini ngelewatin kebun dulu Bang saya. Malam-malam tuh jam 3. Ya Allah kata saya. Akhirnya dibukain tuh, alhamdulillah. Sama dia diobatin mendingan tuh si cucu saya. Sadar dia. Tapi dia masih kayak ketempelan masih. Akhirnya malam itu juga saya bawa juga ke dukun. Ke lain orang lagi tuh. Saya telepon bapak. Pak tolong ini Adam. Namanya kan cucu saya Adam. Adam Pak, kata saya. Ini dia kenapa ya Pak? Nana takut. Ya udah tuh akhirnya bapak saya datang. Diobatin dibawa ke dukun. Alhamdulillah tuh sehat tuh. Sehat. Sehatnya cuma sehat-sehat biasa. Tapi sampai menuju pagi udah siang pun. Itu si cucu saya kayak orang linglung. Emang cucu saya suka kejang-kejang. Tapi setahu saya setiap habis kejang-kejang itu dia biasa aja ya. Tapi waktu itu pas kejadian itu kayak orang linglung gitu cucu saya. Gimana sih kalau orang tua kayak banyak pikiran gitu ya. Udah gitu kayak matanya kosong gitu Bang. Nah pas udah gitu saya ngomong gini ke bapak. Pak, Nana takut tahu tinggal di sini, tidur di sini. Bapak temenin Nana kek. Ya udah ntar bapak sekali-sekali nginep. Katanya gitu kata bapak. Sekali-sekali bapak nginep. Akhirnya bapak beneran tuh nginep. Nginep pertama-tama masih aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Masih aman-aman.
Pas jalan beberapa bulan, ada 3 bulanan, tuh mulai itu di situ. Bapak saya, orang bapak saya sehat, nggak kenapa-napa ya Bang ya. Pertama dia dapat gangguan, nggak terlalu serem lah, nggak terlalu serem, biasa aja gitu. Cuman dia suka ngelihat ada sekelebatan orang lewat, katanya anak kecil lewat. Nah itu siapa sih yang di dapur? Apaan sih Pak, orang nggak ada orang? Bapak mah nggak usah ngomong aneh-aneh deh. Gitu. Enggak, gue ngeliat anak kecil mulu, katanya mundar-mandir lewat. Ya udah biarin Pak, udah dia nggak ganggu ini, kata saya gitu. Iya sih. Saya tanya gini, Pak, Bapak mau tidur di kamar apa mau tidur di mana? Enggak nah, katanya Bapak tidur di sini aja. Bapak saya kan juga bisa ngelihat kayak gitu ya. Bapak tidur di sini aja. Udah Pak, di kamar aja nenek beresin. Enggak nah, gue masuk kamar itu katanya malah engap. Padahal kamar lega, ngap banget. Nah coba itu nah katanya, itu kasur sama elu katanya jangan dipepetin ke tembok, agak renggangin sedikit nih ke sini katanya. Kenapa Pak? Ya udah pokoknya renggangin aja dikit, jangan pepetin ke tembok. Oh ya udah, saya nurut aja ya kan, saya nurut aja. Pas besoknya tiba-tiba bapak saya tuh kayak orang gak enak badan gitu ya, gak enak badan, tapi bapak saya nggak dirasa bapak saya. Biasa dia penyakit orang tua, beliin obat ini kek biar enakan badan gua. Ya udah iya, saya beliin bapak minum. Pas udah gitu, nah itu siapa sih katanya orang di dapur? Tadi anak kecil, sekarang cewek. Jadi si cewek itu kalau bapak lagi duduk di ruang tamu, si cewek itu suka lewat begini, tapi matanya itu ngelirik ke bapak. Badannya itu katanya kecil, kakinya itu kecil, rambutnya katanya sebahu gini. Nah, nggak taunya si cewek itu Bang, ada kejadian dia emang meninggal di situ habis lahiran. Anaknya baru dapat 2 bulan, dianya meninggal. Meninggalnya juga nggak kenapa-napa, nggak sakit dulu, orang seger buger habis lahiran ya. Kalau habis lahiran 2 bulan kan udah sehat ya. Dia habis mandi katanya, terus pergi ke warung. Pas tiba-tiba pulang dari warung kata tetangga situ ya, saya diceritain ini mah. Pulang dari warung tuh tiba-tiba dia mau ke kamar mandi mau pipis. Ada orang tinggi gede tapi tembus plafon. Tembus plafon? Kepalanya itu jadi di sini tuh cuman dia ngelihat kakinya doang. Oh. Pas dia ngeliat gitu, dia katanya istighfar, kayak langsung dicekek. Langsung engap. Mungkin itu Bang yang saya masuk, engap mungkin ada dia kali apa gimana, saya nggak ngerti juga ya. Orang katanya dia langsung engap Bang, dia minta tolong gitu kan, tolong gitu. Akhirnya ada tetangga yang dengar, nolongin dia tuh. Pas nolongin dia, nggak langsung meninggal. Pas besokannya tuh dia, tiba-tiba meninggal nggak ketahuan di dalam kamar Bang. Kan nggak masuk akal. Itu dia, nggak masuk akal pokoknya. Setelah udah ngontrak di situ masih saya beraniin Bang, saya tinggal di situ. Saya masih tetap nggak percaya sama kayak gitulah, nggak percaya kan saya mah. Gue mau punya Allah kata saya gitu ya. Nggak percaya kayak gitu. Terus ada juga ini mah hamil 7 bulan sama tiba-tiba anaknya hilang. Udah 7 bulan. Masih nggak saya percaya juga tuh, masih bodo amat. Masih pengen tinggal di situ kata saya. Udahlah bodo amat, gue mah yang penting gak ganggu anak gue, gak ganggu keluarga gue. Mau ada apa terserah. Udah tuh bapak cerita kayak gitu, nyambung kata saya. Oh berarti iya kali itu. Ternyata emang orang itu tuh Bang, sampai sekarang saya udah pindah kontrakan, itu rumah itu belum ditempatin lagi. Itu si cewek itu emang masih berkeliaran di situ, di dalam rumah itu Bang. Emang gak mau pergi. Apa dia nyariin anaknya apa gimana, saya juga nggak tahu ya. Orang namanya punya anak ya Bang ya. Kalau orang katanya kan orang meninggal habis lahiran kan begitu, gentayangan. Udah tuh berjalannya waktu lagi, masih aman-aman aja tuh, nggak ada apa-apa lagi. Bapak saya kesini dia semakin parah. Bapak ini kenapa sih Pak? Kok semenjak Nana tinggal sini Bapak sakit mulu? Gak tahu nih nah, katanya padahal gue cuma sariawan doang. Wah kata saya kenapa ya Bapak? Coba Pak berobat. Orang berobat juga gak ada apa-apanya katanya. Enggak Pak, masalahnya badan Bapak kok tambah kecil ya? Tambah kecil. Udah tuh ngobrol biasa sama Bapak begitulah. Pas malamnya Bapak nginep lagi di tempat saya. Malam kesekian kalinya Bapak nginep itu katanya kan di ruang tamu itu ada meja TV. Ada meja TV,
TV-nya TV yang itu LED yang nempel di tembok gitu ya. Oke. Si meja TV-nya itu kan udah nggak dipakai tapi dia kosong. Bapak tidur kan di situ tuh di dekat meja TV. Tiba-tiba katanya pas malam ada yang nyamperin bang, ada di meja itu. Siapa? Ada orang tinggi gede, sesek, badannya sesek, rambutnya katanya sebahu, orangnya tinggi, cewek. Dia posisi duduknya itu si kakinya satu di atas meja jadi kayak begini. Jadi begini tapi dia melototin bapak aja tuh si cewek itu. Terus pas besok paginya bapak ngomong sama saya, nah semalam bapak ngelihat itu tahu, nah katanya ngelihat orang di mana pak? Kata saya. Itu di meja kakinya naik ke atas meja sambil gitulah katanya duduknya katanya. Kayak gimana mukanya pak? Mukanya mah kayak yang punya kontrakan itu, kayak di situ, kayak dia gitu katanya. Pak, kalau misalkan bapak ngelihat bener mukanya mirip itu, kata saya, itu tandanya apa? Ya berarti emang dia yang punya, gitu penunggu situ, emang dia yang punya katanya. Oh ya udahlah pak, biarin, yang penting nggak ganggu ya kata saya. Udah bapak jangan dipikirin, Nana mah jadi mikirin bapak. Bapak badannya tambah hari tambah kurus nih, padahal cuma sariawan doang, berobat mah udah tuh siang kan nih, udah siang lagi kan, biasa siang lagi. Terus pas siang biasa masih aman, pas malam lagi bapak pengen nginep lagi katanya. Nah katanya gue nginep lagi ya di sini kan. Ya udah syukur pak, Nana malah seneng kalau bapak nginep di sini mah. Pas udah gitu ya udah Nana bikinin gua kopi katanya. Bikinin kopi, ya udah iya Nana bikinin. Pas udah saya bikinin kopi, kata saya gini, Pak mau ngopi di mana? Mau di luar apa di dalam? Di luar aja katanya. Oh ya udah. Itu tuh habis maghrib tuh bapak minum kopi di luar sendirian. Pas tiba-tiba berapa menit habis bapak keluar, dia manggil, nah sini deh katanya. Apaan pak? Nah lu mau ngeliat gak katanya? Ngeliat apa? Kata saya gitu. Nah sini ada pocong. Ada pocong. Pocong? Lu pasti ngeliat deh yang ini mah. Saya kan gak bisa ngeliat begitu, cuman bisa ngerasa doang kan. Lu pasti ngeliat deh katanya. Ah enggak ah, cepetan buru. Lu katanya pengen tahu kayak gitu. Apaan sih? Gitu. Akhirnya bapak sampai maksa tuh bang. Kan jadi depan rumah saya kan ada kebun, dia ada pohon alpukat juga, tapi nanggung pohon alpukatnya. Dempet sama pohon pisang. Dempet sama pohon pisang. Pas saya ngintip begini, beneran ditarik sama bapak ke sini. Bener bang, pocong yang saya lihat. Di mana? Di depan bapak saya, tapi agak jaraknya ke depanan dikit, jauh lah dari bapak. Di kebun itu, di kebun. Kan rumah saya depannya kebun. Iya. Tapi dia ngebelakangin. Oh bentuk pocong tuh kayak gitu, kata saya. Allah astagfirullahaladzim. Itu saya langsung, badan saya lemas semua. Kata saya, aduh, daripada gua kerasukan nih, kata saya. Jadi saya ke dalam lagi. Nggak lama itu si pocong tuh ngilang kayak asap hiteng gitu bang. Ya Allah pak, beneran Nana ngeliat, kata saya gitu kan. Udah kan, bapak habis maghrib dia ngopi, tidur nih, kan malam nih kan, tidur. Pas bapak tidur, udah kita tidur, orang saya pikir tenang, gak ada apa-apa ya. Gak ada apa-apa. Pas malamnya, kenapa saya mah bingungnya pas ada kejadian selalu jam 3 malam. Bingungnya loh, pas saya ngeliat jam pasti jam 3 malam. Yang kejadian cucu saya. Terus bapak saya nih, bapak saya kan lagi tidur. Tiba-tiba dia kejang-kejang. Kejang-kejang kayak mau sakaratul maut, bang. Kejang-kejang gitu, ya Allah, kata saya. Saya kan, itu saking bapak mungkin kenceng teriaknya ya. Saya lagi tidur itu sampai ngedenger. Saya bangun, bapak kenapa, kata saya. Itu posisinya cuma saya doang sama anak saya berdua, bang. Namanya di kampung ya, bang. Udah jam 3 gitu kan udah sepi, udah nggak ada orang ya. Bapak kenapa? Pak jangan gini dong, Nana bingung. Nana ngobatin bapak harus gimana? Nana nggak ngerti apa-apa. Pak di sini tuh nggak ada yang nolong kita, cuma Nana doang. Tapi Nana nggak ngerti. Bapak tuh kenapa sih? Bapak kenapa? Nah yang punya kontrakan itu kebenaran belum tidur bang. Ada di depan rumahnya. Saya minta tolong ke anak saya kan. Kata saya gini, panggil Binur tolong. Minta bantuin ini nih bapak kenapa? Anak saya datang tuh kan. Datang ke sono. Datang ke saudara saya minta tolong, dia jawabannya apa? Bukannya ditolong bang, malah lari ke dalam, bilang saya takut. Udah gitu kayak orang nggak ada masalah.
Saya takut. Akhirnya sebisa-bisa saya bang, akhirnya tuh bapak sampai muntah-muntah, bapak bang, sampai muntah-muntah banyak banget. Ya Allah pak, ini gimana, sebisa-bisa saya akhirnya sembuh tuh, alhamdulillah sadar. Sadar udah tuh saya omongin, Pak jangan gini mulu ya, Nana bingung kalau bapak begini, bapak tuh kenapa sih Pak? Kok semenjak Nana tinggal di sini bapak jadi begini? Pak jangan bikin Nana takut, kata saya gitu. Udah bapak nggak apa-apa gitu kan. Udah tuh akhirnya bapak saya tidur lagi tuh bang. Pas bapak tidur lagi, bapak tuh tumben-tumbenan biasanya kan kalau nginep itu dia selang-seling ya, malam sekarang nginep, malam besok enggak gitu kan. Nah kebenaran itu tuh dia pengen nginep mulu di rumah saya. Pengen nginep mulu, ya udah kan saya bolehin, malah seneng saya kan ada bapak di situ, ada yang nemenin saya. Gitu tuh mulai itu bapak diganggu mulu. Udah mulai sakit kan bapak. Pas malam besoknya dia berantem sama makhluk situ. Maksudnya? Berantem sama makhluk situ. Itu kejadiannya pas abis Isya ya, belum malam itu, belum malam. Bapak biasa lagi ngobrol duduk sama saya. Tiba-tiba bapak tuh ke kamar. Kirain saya ke kamar, bapak mau ngapain? Kirain saya mau ngapain. Bapak kenapa? Kok dia kayak mukul-mukulin tembok? Kita mah orang biasa ya, kiranya dia mukulin tembok. Hordeng dikibas-kibas sama dia. Terus pas kelihatan saya mah dia tuh kayak ngejambak orang, kayak ngejambak begitu terus begitu ngeliatnya. Kan kata saya, bapak saya aneh, kata saya gitu. Kan saya emang gak ngerti apa-apa ya bang ya. Lah, bapak kenapa? Pak, bapak kenapa? Itu bapak. Tapi dia berantem sambil dia kayak kerasukan juga bapak saya. Ini tuh pada ngeces. Pada ini ludah ngeces kayak ngiler. Iya kayak ngiler, tapi ngilernya tuh bukan kayak ngiler orang kayak gitu, bukan. Pokoknya jijik deh ngilernya. Bapak pak pipok dia kan berantem, nggak tahu diapain tuh dianya kan. Saya nggak ngerti. Ya udah sambil saya baca-bacain bapak yang berantem, tapi saya sambil baca-bacain sebisa-bisa saya. Dari belakang. Ya Allah pak, saya usap-usap, bapak nggak ngerti apa-apa ya saya mah. Ya udah Pak jangan gitu, jangan bikin anak takut. Bapak mah bercanda aja. Saya kira kan bercanda ya. Padahal emang itu serius. Nah pas sudah kelar tuh dia berantem, tiba-tiba, nah katanya ambil sapu, katanya. Buat apa? Itu katanya sapu, katanya sapuin, katanya banyak kembang depan pintu. Padahal nggak ada apa-apa bang. Saya emang nggak ngelihat kembang, tapi bapak yang ngelihat, sapuin cepetan, sapuin. Saya ngambil sapu ya kan bang, namanya saya orang bego deh ya, kata saya sapuin dah tuh. Saya sapuin, biar bapak saya ngelihat, biar percaya ya saya sapu. Pas udah nah katanya udah bersih. Saya tanya, bapak kenapa sih? Kata saya barusan. Itu katanya sialan sekali. Masa setan katanya ngatain gua songong. Hah? Ngatain bapak songong? Apa bisa? Iya, gua kesel banget. Asal gua lagi duduk di sini sendiri, dia nengok begini. Nanti gua tengok dia ngilang gitu. Kayak ngajakin bercanda. Nanti dia begini lagi. Gua tengok lagi, dia begini lagi gitu. Pak jangan gitu mulu ke Pak, Nana parno gitu. Parno kan jadi kan takut Pak, Nana jangan gitu mulu ke Pak. Udah tuh lucunya ada ya kejadian itu bapak. Jadi kayak orang gila kata saya. Pas udah gitu udah tuh kita tidur semua. Itu padahal bapak lagi sakit udah parah. Udah parah. Pas ada makhluk kayak gitu, iya maksa kok bisa bangun gitu, saking pengen itunya sama dia kali ya. Udah tuh pas besoknya udah saya ngobrol-ngobrol sama tetangga, saya nyari tahu ceritanya kan, kata saya, Bi, saya mau nanya, kata saya, emangnya rumah itu kenapa sih Bi? Saya bukan satu orang dua orang yang ngomong begitu ke saya. Awalnya emang nggak percaya, tapi saking banyaknya orang pada ngomong kan jadi percaya. Apa cuma nakut-nakutin doang apa gimana? Kalau lu mau tahu mah rumah itu tuh emang ada penunggunya katanya. Jadi si rumah saya itu letaknya, jadi kalau orang yang ngerti mah dia tuh mata air. Nggak boleh dibikin rumah bang. Nggak boleh dibikin rumah. Kalau misalkan dibikin rumah ya bakal begitu dampaknya. Banyak makhluk-makhluk kayak gitu. Maksudnya gimana mata air? Iya, kalau orang yang ngerti ya, kalau pakai mata batin dilihat, itu tuh emang tempatnya dia. Tempatnya makhluk-makhluk kayak gitu. Jadi udah maksudnya makhluk itu tuh nggak mau ada rumah di situ. Si rumah itu tuh ngeganggu makhluk itu. Udah gitu percaya nggak bang? Di belakang rumah kontrakan itu pohon pisang ngejejer, tapi pohon pisang emas semua. Nggak ada pisang uli, nggak ada pisang nangka, pohon pisang emas semua. Kalau pisang emas kan katanya ya. Mitosnya katanya kalau pisang emas mah ya emang itu
makhluk-makhluk kayak gitu. Jadi kayak ngundang gitu. Kayak buat ngundang, kayak buat sarang. Iya. Cuman tetap aja tuh saya emang nggak percaya sama kayak gituan ya. Nggak percaya, udahlah bodo amat. Tetap nanya tuh sama tetangga. Orang Bibi aja kan tiap waktu sebelum Nana ngontrak di situ, ada dokter yang ngontrak di situ. Kalau maghrib itu nyalain lampu ya tolong gitu. Dititipin. Tiap maghrib Bibi nyalain lampu, itu kalau Bibi masuk tuh ada aja nah katanya. Kadang pas Bibi baru masuk, anak kecil tiba-tiba lewat. Ke dapur, arahnya pasti ke dapur. Iya. Anak kecil lewat, udah gitu nih nah, kalau masuk ke situ tuh merinding semua badan. Semakin kita baca-baca, semakin kita merinding bang. Semakin kita baca-baca, semakin kita merinding, semakin kita merinding. Udah gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, tinggal ganggu aja. Tapi saya heran ya, Bapak kenapa sih kok semenjak saya tinggal di sini, Bapak sakit-sakitan. Sampai udah kurus banget badannya kata. Ya udahlah nah, makanya lu pindah aja katanya. Ya kalau pindah rumah kayak gitu kan gak segampang itu. Harus nyari waktu dulu, masa baru pindah kita harus pindah lagi gitu kan capek. Iya pernah katanya, gue juga katanya lagi nyuci piring di situ katanya. Lagi nyuci piring disuruh kan sama yang kontrak di situ. Nyuci piring gue anak gue katanya ngelihat cewek. Cewek? Iya ngelihat cewek di kamar mandi. Mungkin cewek yang meninggal lahiran itu kali. Ma katanya itu ada mbak si anak itu kan kenal sama si mbak yang meninggal itu. Mama katanya jangan ngomong begitu, jangan ngomong begitu. Mamanya jangan ngomong begitu. Udah tuh, pas udah aman lagi tuh, nggak ada apa-apa lagi. Pas malamnya Bibi saya nelpon gini, nah katanya ada saudara Bibi yang dari Bandung mau datang ke situ. Mau datang kemana Bi? Mau datang ke rumah Nana. Lah ngapain? Kan saudara Bibi, kenapa datangnya ke rumah saya? Enggak, dia pengen lihat aja dalam rumah Nana, katanya ada apa-apanya. Kan dia kebenaran indigo katanya. Oh gitu, berarti dia bisa ngelihat setan ya. Coba ya udah Bi, kalau misalkan dia bisa ngelihat setan, bawa aja ke sini. Kan saya ini Bang, jualan nasi uduk. Setiap pagi itu saya bangun, jualan nasi uduk, saya bungkus-bungkusin, nanti saya kirim ke sekolahan nih. Nah pas saya lagi masak nasi uduk, lagi bungkus-bungkusin nasi, bener tuh si saudaranya dia dateng, langsung dianterin ke rumah saya. Nah pas saya masih di dalam itu jam 6:30 pagi. Jam 6:30 pagi, saya lagi bungkus-bungkusin nasi, saya ngeliat dia dari jauh tuh udah nggak suka saya Bang. Mungkin di dalam saya yang nggak suka ya, di dalam badan saya nggak suka sama dia. Saya udah melotot ke dia. Kata saya ini orangnya, dalam hati saya ngomong begitu Bang. Pas udah gitu dia masuk nih, Assalamualaikum. Terus saya tanya gini, mau ngapain ke sini? Mau ngelihat setan ya? Saya langsung gitu. Saya langsung tembak begitu. Mau ngelihat setan ya? Ngapain sih setan dilihat-lihat? Enggak Teh, saya mau tahu aja. Boleh masuk Teh? Masuk aja nggak apa-apa. Masuk tuh dia Bang. Pas masuk dia lihat, astagfirullahaladzim, iya katanya. Di depan pintu kamar mandi sama depan kompor. Depan kamar mandi itu si makhluk halusnya mukanya rata, bawaan lahir katanya. Kata si indigo itu bawaan lahir. Saya tetap gak percaya. Lu masih percaya aja ya sama setan? Saya benci sama dia Bang. Saya benci banget ngelihat dia. Nggak tahu kan saya nggak kenal dia. Tapi tiba-tiba saya benci aja ngelihat dia kan. Terus ya kalau misalkan depan pintu kamar mandi mukanya rata kayak gitu, terus yang depan kompor lu lihat apa? Sampai saya bercandain, yang lu lihat pasti penggorengan. Saya bercandain gitu Bang. Ya kan saya bercandain gitu. Enggak Mbak katanya, kalau dia mah nggak ganggu, tapi emang ada. Mbak tahu nggak kenapa Mbak suka ngap masuk ke sini? Kenapa? Ini Mbak, harusnya wastafel ini jangan di sini. Harusnya wastafel ini dibongkar nih Mbak. Kenapa emang? Dia ketindihan. Siapanya? Si makhluk halusnya itu. Ketindihan sama si wastafel. Emang gak bisa pindah sendiri? Tahu tuh, gak masuk akal ya. Udah tuh, udah gitu ketindihan. Iya makanya Mbak suka ngap. Ya udahlah, bodo amat lu ngomong apa, gua nggak peduli ya kata saya. Udah katanya dia nggak kuat tuh, dia di dalam rumah dia mual-mual kan udah nggak tahan, energinya katanya kuat banget. Saya samperin Bang, dia keluar. Terus? Di dalam badan saya tuh kayak orang nggak terima, kayak mau ngajakin berantem. Saya ngerasa. Pas udah gitu nih, ke depan rumah. Dia berdirinya dekat kebun, kalau saya berdirinya posisinya ngebelakangin kamar saya, jendela kamar saya.
Oke. Kan di luar nih saya keluar, tapi posisinya saya berdiri ngebelakangin jendela rumah saya. Jadi kita ngobrol jaraknya agak jauh gitu. Ngomong gini ke dia, lu ngelihat apa barusan? Terus lu kalau udah ngelihat kayak gitu, apa untungnya ya buat lu? Nggak ada mbak, kata dia, nggak ada untungnya. Saya cuma mau tahu aja. Lu kalau mau tahu, nih orangnya lagi ada di belakang gua. Saya gituin bang, orangnya lagi ada di belakang gua. Gimana kalau dia gua tarik biar masuk ke badan gua? Biar lu tahu nih, lu pengen tahu kan, kata saya gitu. Akhirnya bang, ini si tangan saya itu nggak kayak digerakin sendiri. Jadi ditarik tuh bang, energi yang dari belakang si makhluk itu langsung plek ke badan saya bang. Saya kesurupan di situ, kesurupan tapi ngajakin berantem dia. Kesurupannya nggak ngamuk-ngamuk begitu, ngajakin berantem, ngomong marah-marahin dia. Terus kata orang yang di situ, ada bibi saya juga, ada bibi saya yang punya kontrakan juga. Kata orang yang lihat saya, katanya saya kesurupan ngomong begini katanya. Lu ngapain katanya nyari tahu soal gua? Lu siapa? Gua nggak kenal lu. Ngomong begitu bang. Mata saya merah. Mata saya merah banget katanya. Terus rambutnya itu kayak acak-acakan gitu. Lu nggak kenal gua. Gua nggak bakal ganggu orang ini ke saya. Gua nggak bakal ganggu orang sini. Gua bakal ganggu yang suka nyari tahu soal gua. Gua bakal ganggu yang nyari tahu soal gua. Gua bakal ganggu yang nggak suka sama gua. Gitu bang, kata si orang itu. Akhirnya dia ketakutan. Pas saya disembuhin sama si bibi saya tuh yang punya kontrakan, disembuhin, diusap gitu, saya udah langsung mual-mual kan, dianya udah keluar, udah terus dia minta maaf bang ke saya. Lah kata saya, ngapain minta maaf ke gua? Enggak, maaf, saya bukan maksud mau ngeganggu, bukan maksud mau ngeganggu, saya cuma mau tahu di sini tuh ada apa. Lagian lu ngapain sih? Kata saya, kurang kerjaan banget nyari tahu orang kayak gitu. Lu kalau misalkan mau nyari tahu makhluk kayak gitu mah gak usah jauh-jauh, lu bilang aja sama gue bisa tarik kok energinya. Saya gituin bang, gak usah pakai acara kayak gitu katanya. Akhirnya dia pulang tuh, pamit sama saya, pulang dia pulang lagi katanya ke Bandung. Pas pulang ke Bandung katanya bibi saya nelpon lagi, malamnya dia didatengin bang sama penghuni situ di Bandung, ke Bandung. Di rumahnya? Iya, didatengin sama penghuni situ. Sebel banget katanya. Itu dia dibikin sakit bang, muntah-muntah darah. Ya nggak terima mungkin makhluk ya. Iya. Kan kalau makhluk kayak gitu sama kayak kita ya bang. Kalau nggak ganggu dia juga kan ngeganggu. Bener tuh. Ya mungkin dia marah gitu. Pas besok-besoknya lagi, pas bapak saya lagi sakit parah-parahnya gitu, belum dibawa ke rumah sakit itu. Belum dibawa ke rumah sakit, terus yang saudara saya yang dari Jakarta pada datang. Pertama mama saya yang datang nih. Mama saya datang terus dia nginep. Kata saya, mak, kalau misalkan mau nginep di sini tidurnya di kamar aja. Kata saya gitu. Iya, gue tidur kamar gitu. Pas akhirnya kita lagi ngobrol-ngobrol, si mama itu ketiduran di ini bang, di ruang tamu. Oke. Mama ketiduran di ruang tamu. Kita tidur anak-anaknya di kamar semua. Udah tahu tempat itu serem, mama tidur di ruang tamu, nggak kita bangunin, malah kita tutup pintu kamar. Emang anak durhaka, kata saya. Kata saya, kita kan takut ya kalau kamarnya dipelongoin pintunya gitu kan. Akhirnya pas tengah malam juga tuh mama saya diganggu bang. Diganggu, tolong katanya. Lah, mak kenapa? Tolong, aduh itu siapa sih? Aduh anak kecil, katanya mukanya banyak banget darah. Aduh itu siapa? Kata mama saya, ada mbak-mbak bawa anak kecil nuntun anak itu, anak mama. Tanya anak gua mah udah gede semua. Sampai begitu-begitu bang, mama saya meragain gitu. Itu mah bukan anak gua, itu mah bukan anak gua. Anak gua mah udah gede katanya. Enggak bu, katanya ini anak ibu. Bukan, itu bukan anak gua, itu siapa sih? Itu siapa? Gua nggak mau. Anak gua udah gede-gede, tapi itu kenapa ya? Katanya banyak banget darahnya si anak. Akhirnya saya bangunin kan, mama istighfar. Akhirnya sadar tuh mama. Lu gimana sih nah? Gua ketiduran bangunin kek. Bangun malah gua ditinggal katanya. Yaudah yuk bangun, pindah kita ke kamar. Ceritanya besok aja. Akhirnya besoknya cerita tuh mama saya. Saya tanya kan, mak
Mak semalam kenapa mak? Kenapa apanya nah? Oh iya nah, gua didatengin, ada mbak-mbak, ada cewek. Katanya dia nuntun-nuntun anak kecil, nyamperin gua, katanya ini anak gua. Tapi kan gua ngomong sama dia, anak gua udah gede-gede. Anak gua udah gede-gede nggak ada anak kecilnya. Ini mah bukan anak gua. Tapi si mbak-mbak itu tetap tuh anak ibu. Mak, ciri-ciri anaknya kayak gimana? Ciri anaknya pantaran anak elu, umur 11 tahun kan anak saya. Pantaran anak elu, pakai bajunya warna hijau army. Saya langsung nyambung sama yang saya lihat tiap hari. Itu mah bukan mimpi. Itu yang tiap hari Nana lihat. Emang dia suka masuk mulu, melintas mulu ke kamar mandi bang si anak itu. Percis banget, bajunya baju hijau army. Padahal saya nggak ngomong sama mama saya kan. Mama sendiri yang ngomong begitu. Kata saya, udahlah mak, gak usah diiniin, gak usah dipikirin. Nah, lo emang bener masih mau tinggal di sini aja? Ya habis gimana mah udah tanggung. Iya kan orang-orang pada ngomong begitu-begitu. Banyak yang ngomong. Ntar aja lah mah ceritanya. Enggak, gue mikirin bapak lu itu kenapa ya, katanya bapak lu. Lama-lama badannya bener-bener habis bang, tulang doang. Bapak saya, orang gak sakit gak apa bapak saya. Seger buger. Nah udah tuh akhirnya kita masih ngurusin bapak aja kan, fokus ke bapak. Takut bapak kenapa-napa, belum dibawa ke rumah sakit tuh. Terus nyusul gak lama, kakak saya nyusul. Besoknya lagi kakak saya nyusul ke kampung, nengokin bapak kan. Sama adik saya tuh, sama mamang saya bertiga. Nah terus dia ngomong begini, nah gua katanya ngedenger rumah lu kata orang-orang begini-begini, ada ini, ada itu. Coba gue pengen tahu, gue pengen tidur di dapur Lalu kenapa mau tidur di dapur? Kan itu ruang tamu lega. Tidur aja udah di ruang tamu, gak usah di dapur. Enggak, gue pengen tahu di dapur ada apa sih? Ada apa sih? Ya udah, akhirnya dia tidur tuh abang saya. Abang saya tidur sama adik saya kan. Yang diganggu bukan abang saya, malah adik saya yang diganggu. Pas malam-malam katanya keluar, katanya dari kamar mandi, cewek cantik banget bang, kata adik saya. Cantik banget itu cewek, itu siapa? Katanya cakep banget cewek keluar dari kamar mandi katanya. Pas lama-lama dia nyamperin adik saya itu tapi ngelayang gitu, nggak napak kakinya. Pas nyamperin mulutnya itu dia mangap. Hah? Si ceweknya itu mulutnya mangap gitu, mangap biasa. Ini kan mulut nih bang. Iya. Jadi ini muka kita mulut semua. Tapi dia mau nyaplok barang, kemaluan adik saya bang. Dia mau nyaplok begini. Begitu tapi kemaluan adik saya. Itu adik saya sampai cengap-cengap. Sebisa dia pengen biar nggak kebawa dia ya. Cengap-cengap dia. Akhirnya alhamdulillahnya sadar. Sampai ngos-ngosan dia. Pas besoknya cerita. Kan kalau misalnya ada kejadian malam itu nggak boleh malam itu juga diceritain kan. Harus besoknya. Pas udah gitu dia cerita kayak gitu. Masa sih Ip? Masa? Iya. Gue didatengin ceweknya mah cakep katanya. Ceweknya mah cakep. Tapi tiba-tiba kok begitu ya katanya. Mulutnya lebar. Dia mukanya nggak ada. Mulut semua. Mau nyaplok barang gua katanya. Makhluk apa lagi itu? Untung Ip. Sampai saya bercandain untuk barang lu nggak dicaplok. Kalau dicaplok bini lu gimana? Sampai saya gituin ya bercandain gitu. Bininya kan juga ini, bininya kan juga pernah nginep di rumah saya kan seminggu. Nah itu kalau dia mah emang sering lihat katanya, sering lihat ini si cewek itu yang mondar-mandir. Kalau pintu dapur saya kan gak dikasih pintu, cuma dikasih hordeng. Iya. Tapi kelihatan kaki kalau orang lewat. Oke. Nah si istrinya adik saya itu kalau tidur di ruang tamu mulu, dia orangnya emang berani orangnya. Tidur di ruang tamu mulu itu tiap malam itu dia diliatin si cewek itu mulu mondar-mandir. Terus dia tapi baru ngomong-ngomongnya pas di Jakarta. Saya tanya, kan kata semuanya yang tidur di gua kan pada diganggu nih kata saya gitu. Lu masa nggak diganggu sih? Apaan teh? Saya tiap malam ngeliat. Lah emang bener lu setiap malam ngeliat? Iya itu cewek mondar-mandir mulu katanya. Ke belakang kamar mandi. Lu gak takut? Kenapa lu gak pindah ke kamar? Ya takut, ya cuma mau gimana lagi? Masa iya katanya saya mati dicaplok setan gitu kata dia. Itu ipar saya juga itu sering ngelihat juga dia. Sering ngelihat di situ. Cuman dia mah dicuekin aja. Pas udah gitu udah tuh bapak akhirnya kita pengen tahu kan sakitnya bapak apa. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit.
Saya bawa ke rumah sakit, Bapak. Dirawat, dapat seminggu di situ. Nggak ada penyakit apa-apa. Nggak ada penyakit apa-apa, Bang. Bener, nggak ada penyakit apa-apa. Orang awal cuma sariawan doang. Bapak saya itu. Tapi kenapa kurus badannya? Kurus, makin hari semakin kurus. Makin kurus. Saya sampai nanya ke dokter, penasaran ya. Kata saya, Bapak saya kenapa? Apa bisa sembuh? Saya berdoa aja ya, Bu. Mudah-mudahan bapaknya sembuh. Tapi kita cek semua, katanya hasilnya bagus. Kan bingung keluarga di situ. Yeah. Ya kan? Bingung. Udah tuh akhirnya gimana nih, kata saya. Namanya anak yang ngelihat orang tua dirawat di rumah sakit, kelihatan bukannya mendingan malah tambah parah kan, pengen dibawa pulang paksa jadinya. Gak mau mati di situ lah, biar gimana pun biar mati di rumah aja gitu ya kan. Ini bertahan tapi di rumah sakit. Orang kata yang lain, kata keluarga saya, udah biarin, diemin aja dulu di rumah sakit, mudah-mudahan sembuh. Ya tetap tuh Bapak di rumah sakit, saya ngejalani sehari-hari saya di rumah itu. Di rumah itu. Tapi kalau nggak ada Bapak saya tuh nggak ada yang apa-apa gitu. Kalau nggak ada Bapak saya. Nggak, kalau ada Bapak kan ya, Bapak yang berantem lah, yang ngelihat inilah, yang ngelihat itulah. Malah bahkan anak saya kan habis lahiran di situ. Terus tetangga saya itu nggak ada yang berani ngelihat. Nggak ada, kan biasanya kalau ada orang lahiran dilihat ya bayinya ya, dijenguk ya, namanya tetangga. Nggak ada yang berani ngelihat, Bang. Tetangga. Soalnya yang ngelihat, yang datang ke rumah itu baru ada di depan pintu aja udah sakit. Si orang itu yang ngelihat, tetangga saya udah pada sakit. Itu yang penasarannya lagi saya, si yang punya kontrakan itu loh, nggak datang-datang ke rumah, ada masalah segitu ramenya, nggak ada, kayak orang nggak ada masalah aja. Itu si masih saudara tapi saudara jauh sih. Kenapa, kata saya, apa jangan-jangan bener nih omongan orang ya, kata saya gitu. Orang abang saya aja lagi duduk, lagi ngobrol biasa bareng-bareng sama temen-temennya, itu tiba-tiba nggak tahu entah dari mana semut, Bang, pada datang. Semut nggak tahu datangnya dari mana. Semut itu semut hitam gede mengkilat gitu, kayak air deres ngalir. Kayak air deres ngalir, Bang. Itu abang saya. Kayak orang nggak suka gitu kedatangan orang dari Jakarta tuh, kayak orang nggak suka. Si penunggu situ tuh kayak orang nggak suka. Maunya itu keluar, maunya itu saya aja gitu. Jangan ada siapa-siapa. Itu yang kejadian semut kayak gitu. Mama tiri saya juga pernah lihat juga dia. Dia ngopi juga tuh habis maghrib, dia ditaruh di luar kan. Dia ngopi di luar sambil ngerokok. Tiba-tiba itu mah dari dalam tanah itu si semut kayak air mancur. Banyak juga, Bang. Tapi aneh itu semut apa? Orang nggak pernah ada. Aneh. Tapi sama sama mama tiri saya itu diomongin gini. Katanya jangan ganggu, katanya. Kalau misalkan mau ngejaga, tolong dijaga, jangan diganggu, katanya. Ini kan masih anak cucu, digituin. Pas habis diomongin gitu, si semutnya langsung hilang. Semutnya langsung hilang. Kata orang sih katanya emang kayak kiriman gitu. Kalau di Sukabumi itu masih kental kayak gitunya sih, Bang. Masih kental-kental kayak gitunya. Itu Bapak kita rawat aja kan di rumah sakit. Pas Bapak udah di rumah sakit mah udah nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada kejadian aneh-aneh. Akhirnya kata saya, sekeluarga kita ngomong, apa kita ini aja ya, kata saya, Bapak, kita pindahin ke rumah sakit yang di Jakarta, kata saya gitu. Ke rumah sakit yang di Jakarta yuk kita pindahin, kali aja mendingan, kata saya gitu kan ke Bapak. Udah gitu, udah tuh akhirnya bener, Bang, kita sekeluarga mutusin buat bawa Bapak ke Jakarta, ke rumah sakit Jakarta. Mutusin akhirnya sama dokter juga dibolehin langsung. Malam itu juga jam 12 setengah 1 lah, mobil dari ambulan dari kerjaan suami datang ke rumah sakit yang Bapak rawat itu. Dibawa tuh Bapak jam 3, kita nyampe ke rumah sakit Jakarta, dirawat tuh Bapak di situ. Nah di situ juga Bapak meninggalnya susah. Bapak meninggalnya susah. Sampai kayak ada yang dipikirin, kayak ada beban, kayak ada yang mau diomongin, tapi nggak tahu ngomong apa, namanya udah nggak bisa ngomong ya, Pak. Itu napas aja pakai selang. Napas aja udah itu pakai oksigen. Napas aja itu matinya, meninggalnya susah tuh Bapak. Sampai dirawat di rumah sakit
nggak lama sih pas dirawat di rumah sakit mah, ada semingguan dia langsung nggak ada. Udah kita bikinin air ke sono ke sini biar matinya gampang ya, biar meninggalnya gampang bapak, biar nggak ada apa-apa. Terus ada ipar saya itu dia orangnya kayak blow on gitu, tapi dia selalu dijaga sama nenek-nenek. Selalu dijaga nenek-nenek. Itu si bapak saya meninggalnya susah. Itu si ipar saya kan nggak pernah datang ke rumah sakit tuh, nggak pernah datang ke rumah sakit. Nah terus kita bilang, kata saya, coba si ipar saya namanya kan Iis ya, coba Iis suruh ke sini deh, suruh ke bapak, kata saya gitu. Ngapain suruh ke sini, katanya. Orang percuma diajak ngobrol juga bapak nggak bakal ini, katanya, nggak bakal sembuh, nggak bakal ngedenger, nggak bakal ngerespon. Kata siapa? Bapak tuh ngedenger, cuman dia nggak bisa ngerespon aja, kata saya gitu kan. Nggak bisa dia, cuman nggak bisa ngomong aja bapak. Tapi dia ngedenger kok kalau kita ngomong, kata saya gitu. Soalnya bingung nih, kata saya. Anak-anaknya udah pada kumpul semua, kata saya gitu kan. Udah di ngajiin segala macem itu bapak, udah susah. Terus gitu, si Is datang tuh, ipar saya datang, langsung tiba-tiba dia ngomong gini. Teh, sabar aja ya, padahal dia belum ngeliat bapak saya. Sabar ya teh, katanya. Apaan sih lu Is, kok lu ngomong begitu nakut-nakutin gua? Sabar teh, kita sambil doain aja bapak, katanya gitu kan. Kenapa sih Is? Ya udah ntar tunggu, kata dia gitu ya. Mau nemuin bapak dulu di dalam. Udah tuh akhirnya si Iis itu ada ipar saya sama bapak berduaan di kamar. Nggak tahu diomongin apa bang, sumpah demi Allah ya, kayak percaya nggak percaya. Nggak tahu diomongin apa sama dia, tiba-tiba nggak ada, udah bapak. Tiba-tiba nggak ada, nggak tahu diapain sama dia, saya juga nggak ngerti. Iya, kayak dibantu gitu sama dia. Ada ipar saya tuh emang, ada yang ngejaga. Ada ipar saya tuh ini loh bang, dia tuh kan ada yang ngejaga nih nenek-nenek. Kadang kalau misalkan dia kayak nenek-nenek, kelihatan sama saya kayak nenek-nenek bang. Bukan dia, bukan diri dia, nenek-nenek. Raut wajahnya. Nenek-nenek. Tapi ngelihatnya nggak dari jarak dekat begini, dari jarak jauh. Kalau misalnya jauh, itu dia jalannya bungkuk, tapi dia pakai kebaya. Tapi kalau lagi ada nenek-neneknya begitu bang, jalannya bungkuk, dia pakai kebaya, rambutnya tapi nggak dikuncir segini lah, sepinggang gini lah. Nenek-nenek banget kalau lagi datang nenek-neneknya. Tapi kalau lagi datang biasa ya biasa, cakep gitu. Kalau lagi makanya pas dia ke kamar bapak, tiba-tiba bapak meninggal. Ya kita ada sedikit senangnya ya bang, ada sedikit senangnya ngelihat bapak meninggal itu karena ya udah meninggal, emang harusnya gitu ya. Karena emang harusnya. Udah ikhlas ya. Udah ikhlas, kita semua udah daripada disiksa gitu bang. Penyebabnya juga apa nggak tahu. Apa karena saya tinggal di situ, kata saya. Apa gimana? Saya juga nggak tahu, nggak ngerti. Soalnya yang saya dengar cerita, yang tinggal di situ emang meninggal sih, benar meninggal. Tinggal di kontrakan? Iya, tinggal di kontrakan itu. Soalnya gini bang, yang punya kontrakan itu kerja enggak, suami istri kerja enggak apa enggak, tapinya dia pengen rumah ya dia bisa kebikin, pengen beli apa dia bisa kebeli. Hari ini dia pengen beli mobil juga kebeli. Yang punya rumahnya nih? Iya. Kan masih saudara. Iya, masih saudara. Saudara jauh. Iya, makanya yang diheranin tuh sama orang-orang juga pada begitu ngomongnya. Nah, saya juga mau cerita nih. Itu di rumah saya kan depannya kebun. Di kebun itu ada rumah lagi nih. Ada rumah lagi. Nah, itu juga rumah itu si yang punya rumahnya itu istrinya itu dia dulunya pakai susuk. Dulunya dia pakai susuk. Pas dia meninggal, susuknya itu nggak keambil. Nggak bisa dilepas, nggak keburu diambil. Akhirnya dikubur aja tuh kan. Nah pas kejadian itu meninggal, pas udah selang seminggu, katanya semua warga itu didatengin bang. Didatengin pintu ke pintu. Pintu ke pintu tuh sama si orang itu minta tolong. Ini kejadiannya selang berapa? Itu sebelum saya ngontrak di situ. Ini saya cerita apa? Yang ngegambarin rumah saya depan kebun, terus depan kebun, terus rumahnya dia itu yang kejadian itu meninggal. Kata saya
Apa angkernya rumah itu karena itu juga, kata saya gitu. Oke, bisa. Apa angkernya rumah itu karena itu juga ya, kata saya. Emang iya sih Bang, serem. Serem sih emang tempatnya mah. Enak tapi serem, gimana sih ya? Kata saya. Udah tuh akhirnya Bapak meninggal tuh. Meninggal, udah kita tenang semua. Udah akhirnya saya mutusin pindah lagi ke Jakarta. Jadi kayak orang trauma. Jadi saya nggak mau lah ke sono lagi, kata saya gitu ya. Nggak mau ke sono lagi, gue harus pindah nih. Kalau misalkan gue nggak pindah, siapa lagi nih yang bakal diambil? Iya. Jadi saya daripada ya takut kenapa-napa, akhirnya kita pindah lagi, mutusin. Sampai sekarang saya pindah lagi ke Jakarta. Sampai sekarang kontrakan itu juga masih kosong. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Nggak ada yang berani mencoba? Nggak ada yang mau. Kata orang-orang tuh termasuk saya yang lama di situ. 7 bulan. 7 bulan Bu tinggal di rumah itu? Iya, 7 bulan. Bu, saya masih penasaran nih sama rumah itu. Itu kayak gimana sih rumah kontrakan ini? Rumahnya mah bagus ya. Rumahnya mah, jadi pemandangan juga bagus, di sekitar bagus pemandangan. Dia ada 2 kamar. Rumah tuh 2 kamar. Terus ruang tamu. Terus dapur tuh panjang. Dapur panjang, sebelah sininya kamar mandi. Sebelah sini ada ruangan dapur tapi lega, kayak buat nyantai gitu. Enak tempatnya mah, kayak begitu. Berarti bukan kontrakan 3 petak ini ya? Enggak, satu rumah. Kebenaran kan murah di sono, cuman 500.000. 500.000? Satu rumah? Sebelum saya ngontrak malah cuman 300. Hah? Iya, tapi setelah saya ngontrak di situ ditaekin jadi gope. Orang saya pikir murah ya gope ya satu rumah. Ya udahlah nggak apa-apa. Emang biasanya kalau misalnya kontrakan itu satu rumah itu ya di daerah Sukabumi itu berapa? Emang murah sih di situ mah, daerah situ mah. Sekitar segitu, nggak ada yang nyampe 1 juta, nggak ada yang nyampe 800, nggak ada. Nggak ada. 7 bulan mengalami kejadian yang apa bisa dibilang di luar nalar dari Ibu Ana ini Bu ya. Nah itu suami gimana Bu? Suami sebenarnya tahu, cuman kalau suami mah nggak banyak omong orangnya. Jadi dia mah dia sebenarnya tahu tapi dia nggak nggak kayak saya gitu loh, kepo gitu loh. Dia mah udah cukup tahu aja orangnya. Masa bodoh amat, tapi dia percaya sama kayak gitu, tapi masa bodoh amat. Orang di kontrakan saya itu Bang, ada toke. Jadi si yang punya rumahnya itu, yang punya kontrakan itu dia miara toke. Itu tiap malam saya ditemenin toke. Suara toke nggak berhenti-berhenti ya. Itu katanya tokenya dari masih anak sampai sekarang gede. Bahkan suami saya aja pernah dilihatin sama si toke itu katanya. Itu gede banget. Gede banget. Ada kali segede betis mah. Gede, dia gemuk, matanya tuh merah. Tapi si tokenya anehnya tuh belang-belang katanya. Tapi giliran dicari, pengen dibuang nih sama suami saya ke atas plafon, itu nggak ada. Iya sih, toke susah sih. Soalnya kalau ketangkep dijual mahal. Mahal, emang iya. Itu orang pada mau begitu. Udah gitu kan kalau misalkan ada toke kan emang berarti ada penunggunya kan, si toke itu. Abang bayangin aja Bang, saya tinggal di rumah itu, anak-anak masih pada kecil. Ya, suami nggak ada, tiap malam ditemenin suara toke. Itu seremnya kayak gimana, Bang? Nggak kebayang. Ih. Nah, Bu, ini kan Ibu mengalami kejadian ini hampir setiap hari ya. Dan almarhum Bapak ini selalu tinggal di situ ya. Iya. Nah, ini suami ini kemana, Bu? Kalau suami saya kan kerja di Jakarta, pulang sebulan sekali. Oh, pulang sebulan sekali. Sebenarnya suami saya juga udah ngingetin sebelum saya pindah ke situ. Yakin katanya mau pindah ke kampung, kata dia gitu. Kalau namanya suami mah kan itu ikut aja istri ya. Iya. Cuman kan kadang apalagi istrinya model kayak saya gini bangkang banget sama laki. Iya. Saya jadi ngomong apa adanya nih ya kata saya. Jadi ya udahlah iya aja. Akhirnya giliran saya pindah lagi ke Jakarta, kata suami kan katanya. Emang katanya kemauan siapa katanya tinggal di sono? Kata dia. Jadi begitu sampai sekarang. Sampai sekarang suka nyindir-nyindir gitu. Kemauan siapa katanya sekarang. Suami saya sering ngeliat kayak gitu, cuman dia mah ya itu tadi orangnya cuek, nggak pernah ngomong, nggak pernah bodo amat.
Suami saya emang kayak gitu emang nggak takut. Oke. Bu, ini kan kejadian menimpa almarhum Bapak ini ya. Nah, sebelum-sebelumnya emang Bapak tuh punya riwayat penyakit nggak sih? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Nggak ada. Bapak saya, mama saya itu sehat semua. Nggak ada riwayat sakit. Kenapa bisa mendapatkan kejadian seperti ini? Apakah pernah dibawa ke salah satu orang yang bisa mengobati dengan hal non medis ya jatuhnya? Nggak pernah sih kalau ke orang-orang kayak gitu mah. Orang saya pikir ngapain dibawa ke orang-orang kayak gitu kan? Kata saya orang nggak kenapa-napa kecuali kalau misalkan kayak kena santet apa gimana gitu. Nggak pernah. Nggak percaya sama kayak gitu. Emang nggak pernah. Emang bapak tuh nggak sakit apa-apa. Saya juga heran sampai sekarang aja saya masih heran. Masih penasaran? Masih penasaran itu kenapa? Andaikan gua nggak ngontrak di sono, kata saya, mungkin bapak gua masih ada. Gitu saya ngomongnya. Jadi pikiran kita begitu. Pernah berpendapat seperti itu? Iya, sampai sekarang. Nah, itu pihak keluarga gimana, Bu? Maksudnya pasti kan bertanya-tanya. Kalau pihak keluarga itu dia nggak percaya kalau bapak tuh meninggalnya karena itu ya. Ya meninggalnya emang udah takdir. Cuman kan ada sebabnya nih kata saya. Cuman kalau keluarga saya terutama mama saya itu percaya sama omongan saya. Percaya sama omongan saya karena mama itu yang ngalamin sendiri waktu dia nginep di situ. Kalau yang lain tuh nggak percaya karena? Yang lain pada percaya tuh abang-abang saya yang nggak percaya sama kayak gituan itu. Saya pribadi nggak percaya sama begituan. Udah gitu suami saya juga orangnya dia tahu adanya makhluk gitu ya, makhluk astral tuh dia tahu. Cuman ya gitu, cuek. Suami saya tuh orangnya. Nah ini kan ketika Bapak diobatin di rumah sakit nih Bu ya, ini kan nggak kedetek sama sekali nih tentang penyakitnya. Enggak, bagus. Lupa saya bawa ya, aturan dibawa ya. Oh ada, sempat ada. Iya sempat ada. Bukti medical check up ya? Nggak ada Bang, makanya saya heran. Ini sekarang nih mama saya aja lagi sakit juga ya. Baru pulang dari rumah sakit itu kemarin 8 hari dia dirawat di rumah sakit. Ini sekarang di rumah baru beberapa hari nih mama saya aja dicek sehat, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya alhamdulillah. Cuman karena penyakit karena udah tua ya. Umur mama saya tuh udah 72 tahun. Makanya kemarin pas dibawa ke rumah sakit itu bukannya tambah baik kok malah tambah ngedrop. Putus asa tuh. Pikiran kali ya. Ya pikiran anaknya terlalu banyak kali ya. Ngebeban. Maksudnya bikin anak banyak tuh nyusahin emak semua apa gimana gitu, nggak tahu. Bu, kalau boleh tahu ini Sukabuminya itu mana sih? Sukabumi itu daerah Cicurug. Bu, di sini saya mau nanya Bu. Ini kan ketika Ibu tinggal di situ kan banyak banget nih omongan tetangga yang masuk ke kuping kanan sama kuping kiri dari Ibu Ana ini ya. Apa aja sih Bu itu? Ya itu tadi tetangga tuh bilang katanya ya bahwa yang meninggal habis lahiran itu tuh katanya emang masih ada katanya di situ kata tetangga, dan dia diusir juga nggak mau pergi si mbak-mbak yang meninggal itu. Berarti udah mencoba untuk mengusir? Udah mencoba mengusir. Siapa itu yang mau mencoba mengusir itu? Apakah si pemilik rumah atau? Enggak. Orang lain? Bukan. Mamanya anak itu tuh masih saudaranya dia Bang, yang meninggal itu. Jadi yang punya kontrakan saya di situ tuh punya adik kakak nih. Si adiknya ini punya anak. Nah yang meninggal tuh anak adiknya. Oh berarti masih keluarga juga dong? Berarti masih keluarga ibu juga dong? Iya masih keluarga saya. Yang saya nggak habis pikirnya kok ya bisa apa saudara gitu ya. Saudara apalagi, jauh lah ini. Iya saudara jauh. Kata saya sama anak sendiri aja taruh jatuhnya jadi ponakan kali ya. Sama ponakan sendiri aja dia bisa begitu, gimana sama orang. Oke. Bu, ini kan tadi Ibu juga menceritakan tentang cucunya Ibu nih ya. Yang sakit tiba-tiba. Nah itu ketika Ibu bawa ke dukun itu ada nggak sih penjelasan dari si dukun ini? Ada, tapi dia ngejelasin cuman katanya
yang penunggu situ yang ganggu anak saya. Sampai Dia seperti katanya, ini. dia katanya mau ngambil cucu saya. Oh, si penunggu itu. Iya. Tapi keburu bapak saya yang sering nginep, jadi diganti tuh bapak saya. Kan awal saya gini loh Bang, awal saya ngontrak di situ, datang kan saya kesurupan lagi kan, kakek-kakek. Terus kata si kakek-kakek itu, kalau ke saya, ke anak cucu saya nggak bakal ganggu. Ngomongnya begitu. Tapi iya jadinya bapak saya yang kena. Jadi saya nyambung ke situ. Dari pertama saya ngontrak di situ. Tiba-tiba pas cucu saya kejang-kejang, terus dukun bilang begitu. Tadinya cucu saya yang mau diambil, ya nyambung jadi ceritanya sama yang saya kerasukan. Kalau saya sih kan namanya kita kerasukan kan nggak inget apa-apa, nggak sadar ya. Itu kata yang ngobatin saya, kata orang-orang yang ngelihat saya dengar cerita kalau saya tuh ngomong begitu. Kalau saya emang nggak tahu, namanya orang kesurupan mah disiram air panas juga nggak kerasa. Iya, nggak sadar ya. Nggak sadar, iya. Oke nih Ibu Ana, dan akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke Jakarta ya. Iya, dan trauma. alhamdulillah semuanya itu normal ya, walaupun ada keluarga yang ya meninggal ya. Kita juga nggak bisa menyudutkan meninggal itu karena gangguan hal seperti ini gitu. Mungkin karena emang udah umur dan emang karena udah takdirnya ya. Oke Bu, sebelum mengakhiri cerita nih Bu, Ibu Ana punya pesan-pesan nih buat penonton yang nonton kisah Ibu pada malam kali ini. Apa ya pesan-pesannya? Iya, pesannya apa ya buat penonton ya? Ini aja deh pesannya, ya banyak-banyak kita dekatkan diri aja sama Allah. Pasti itu. Terus kalau makhluk kayak gitu emang ada. Tapi ya udahlah kita masing-masing aja. Yang penting selagi dia nggak ganggu kita. Kan kalau makhluk kayak gitu mah sama kayak kita ya Bang ya. Ya udah gitu aja sih, deketin diri sama Allah, banyak-banyak istighfar aja udah. Bener. Dan ya mudah-mudahan yang pada nonton juga pada sehat. Amin. Sayanya juga sehat, alhamdulillah keluarga saya. Amin. Dijauhin sama yang begitu-begitu deh. Amin. Abangnya juga sehat, mbaknya sehat. Ibu, sekali lagi terima kasih nih Bu. Dan mungkin itu aja. Gua Nari pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.